Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها المشاهدون الكرام، أسعدكم الله أوقاتكم بكل خير، وأتمنى لكم التوفيق والسداد وفي صحة وعافية. هذه المرة سوف أعرفكم الكتاب الذي ترجمته سابقا، والكتاب بعنوان البيان في مداخل الشيطان للكاتب عبد الحميد البلالي، والمترجم إلى اللغة الإندونيسية بعنوان Dari Mana Masuknya Setan. Baik. Buku ini telah saya terjemahkan sekitar tahun 2005 dan telah diterbitkan oleh Gema Insani Press. Baik. Buku ini berisi pengantar penerbit, muqaddimah, ada sebanyak 7 bab. Bab 1 permulaan, kemudian bab 2 peringatan, bab ketiga sifat-sifat setan, bab keempat perbuatan setan, bab 5 pintu masuk setan, bab 6 konsekuensi pengikut setan, bab ke-7 pengobatan, kemudian diakhiri dengan penutup. Penerjemah langsung memulai muqaddimah dari penulis. Dan muqaddimah ini lumayan cukup panjang. Namun saya akan singkat saja. Segala puji bagi Allah, kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Dan kita berlindung kepadanya dari kejahatan diri kita dan kejelekan perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada petunjuk baginya. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, pemilik langit dan bumi, dan apa yang terdapat di antara keduanya. Maha kuasa atas segala sesuatu, yang membentangkan tangannya pada waktu malam untuk menerima taubat orang yang berbuat kejelekan pada siang hari, dan pada waktu siang untuk menerima taubat orang yang melakukan kejahatan pada malam hari. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya yang diutus dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, hak, untuk ditampakkannya atas semua agama meskipun hal itu tidak disukai oleh kaum musyrikin. Dikarenakan petunjuk beliau tersingkaplah penutup mata.
dan sumbatan dari telinga, dan kecemerlangan cahaya kebenaran terhadap hati yang pernah tertutup menjadi terbuka baginya, mekarnya bunga, bagaikan mekarnya bunga pada saat matahari terbit. Berbagai komoditas yang Allah mandatkan kepada beliau untuk menawarkannya kepada manusia memenuhi berbagai pasar dunia, baik di timur maupun di barat. Seraya beliau mengumumkan, ketahuilah bahwa komoditas Allah itu mahal. Ketahuilah bahwa komoditas Allah adalah surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sepatunya, dan neraka adalah seperti itu. Hadis riwayat Bukhari. Maka dua golongan dari manusia pun menyambut tawaran ini. Golongan pertama lebih mengutamakan akhirat dari dunia. Mereka membelinya lalu menjual menjual diri dan hartanya untuk Allah. Maka berita baik pun berdentum memecah kumpalan mendung yang turun dari arsy kepada mereka untuk memberikan kabar gembira. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. At-Taubah 111. Adapun golongan yang lain, mereka telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka turunlah kepada mereka kabar bahwa mereka akan tidak diberikan azab yang akan dilimpahkan kepadanya dan tidak pula mereka ditolong. Sesungguhnya Allah setelah dia memberitahu para malaikat berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Baqarah 30. Namun terbukti di hadapan mereka bahwa Adam mempunyai keistimewaan yang berbeda dengan mereka. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Maka dia meminta para malaikat sedang dia itu maha mengerti tentang mereka, kelemahan dan keistimewaan mereka untuk menyebut nama-nama benda tersebut. Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Al-Baqarah 31. Mereka berhenti tercengang di hadapan pertanyaan Allah ini. Mereka pun sadar akan kelemahan mereka, yaitu bahwa mereka tidak mampu seperti kemampuan yang dimiliki oleh makhluk baru ini. Sehingga mereka mengakui kelemahannya seraya berkata, mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Al-Baqarah 32. Dan setelah itu Allah berfirman, Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan sebagai pemuliaan terhadap makhluk baru ini, Allah memerintahkan para malaikat, dan perintah ini juga mencakup setan. Sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Al-Baqarah 34.
Maka Allah bertanya kepada iblis berkenaan dengan keengganannya untuk bersujud, seraya berkata kepadanya, Qala, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk? Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk? Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Al-A'raf 12. Lalu memancarlah mata kedengkian dan kesombongan dari lubuk hatinya dan menolak Allah yang menciptakannya dari tidak ada dengan berani. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Al-A'raf 12. Apakah Allah rela jika ada seseorang yang ingin menantangnya dalam kesombongannya, sedang dialah yang berfirman melalui lidah nabinya. Keagungan adalah pakaianku dan kesombongan adalah selendangku, maka siapa yang menentangku pada salah satunya, maka aku akan mengazabnya. Maka Allah berkata kepadanya, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu sepatutnya tidak menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Al-A'raf 13. Akan tetapi, apakah musuh Allah diam di hadapan ini dan menjadi terikat tangannya sementara Adam dan istrinya bersenang-senang di surga? Tidak. Harus ada tindakan balas dendam terhadap makhluk yang menjadi penyebab pengusirannya. Iblis pun mulai membisiki mereka berdua dengan tujuan mengguncangkan mereka dari kenikmatan yang mereka peroleh sekarang di surga. Ia menyodorkan tipuan sedikit demi sedikit sehingga timba pun sampai dasar yang ia inginkan. Hasilnya adalah mereka berdua mendurhakai perintah Rabb-Nya sehingga dia memanggil dengan firman-Nya. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu, dan aku katakan kepadamu sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Al-A'raf 22. Namun apa yang mereka berdua perbuat setelah mereka durhaka terhadap perintah Rabb mereka, dan nasib apa yang menunggu mereka? Tidakkah ada yang paling cocok kecuali mereka berdua mengakui dosa yang mereka perbuat dan memohon ampun kepada Rabb-Nya seraya berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Al-A'raf 23. Sebelum Allah memerintahkan mereka turun ke bumi, musuh Allah itu meminta dari Allah penangguhan waktu seperti perkataannya. Ya Tuhanku, kalau begitu maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Al-Hijr 36. Dia meminta kepada Allah penangguhan sampai hari kebangkitan, sehingga terdapat waktu yang paling panjang untuk dapat menarik anak keturunan Adam dengan menyesatkan dan pelemparan ke dalam neraka jahanam. Hal itu karena iblis tidak rela mendekam di neraka bersama jumlah yang kecil dari anak keturunan Adam yang menyebabkan ia terusir. Tetapi
harus bersama jumlah yang banyak yang terdiri dari berbagai bangsa. Akan tetapi Allah menjawab permintaan iblis seperti dalam firman-Nya. Allah berfirman, kalau begitu maka sesungguhnya kamu termasuk orang yang diberi tangguh sampai hari suatu waktu yang telah ditentukan. Al-Hijr 37 sampai 38. Dan ketika Allah mengizinkannya untuk tetap tinggal di surga serta merta berdiri di hadapan Allah seraya berkata dengan penuh kesinisan dan kedengkian tanpa rasa malu dan takut akan rencananya untuk menyesatkan manusia. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Taat. Al-A'raf 16-17. Iblis akan masuk ke dalam tempat Adam dari segala tempat dan semua arah untuk menghinakannya ke tempat kesesatan. Iblis akan masuk ke dalam diri anak keturunan Adam dari semua tempat dan sudut untuk meleburnya ke dalam sesuatu tempat kesesatan. Dan atas kehendak Allah mereka semua turun dari surga dan dimulailah pergulatan antara musuh Allah dan Adam. Musuh Allah itu mengumumkan peperangan yang tidak main-main dan mempersiapkan berbagai perlengkapan perang serta memakai pakaian perang yang tidak akan ia tinggalkan sampai kapanpun. Suatu perang total yang berjalan di atas rencana yang bercabang dan dilakukan oleh tentara-tentara kebatilan di mana-mana dengan komando iblis. Perang yang bertujuan memadamkan cahaya Allah dan melemparkan anak keturunan Adam ke dalam neraka jahanam. Disinilah ribuan orang berguguran di hadapan berbagai amunisi setan serta terperosok ke dalam lumpur kesesatan. Inilah bala tentara setan yang bergerak setiap hari dan bergabung kepada mereka jumlah yang sangat besar dari anak keturunan Adam dikarenakan profesionalisme iblis di dalam menerapkan rencana penyesatannya. Namun Allah membuka rencana iblis yang menakutkan itu dan menjelaskannya secara gamblang sehingga tampak jelas bagi orang yang mau berpikir. Rencana iblis itu dipenuhi dengan pintu masuk. Perintah untuk berbuat jelek, baik dalam pemikiran dan perbuatan, maupun menakut-nakuti dengan kefakiran dan kemiskinan yang mematikan, menakut-nakuti dengan pemimpin-pemimpin kebatilan, meniupkan angan-angan kosong, dan memprovokasi permusuhan di antara para anggota satu keluarga, satu masyarakat, satu umat, menghalang-halangi berzikir kepada Allah dengan kemudahan dan kesulitan, juga menghiasi kebatilan sehingga tampak indah dalam pandangan pemiliknya, melemparkan godaan yang berat pada jalan seseorang, menganjurkan perdebatan yang sengit, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dari makanan, melemparkan godaan yang berat dari jalan seseorang. Menganjurkan perdebatan yang sengit, mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dari makanan. Dari makanan, pakaian, dan wanita. Menanamkan putus asa terhadap pertolongan Allah, memisahkan keluarga, menggoda dan dengan keujuban terhadap diri sendiri dan merasa lebih tinggi dari yang lain. Memprovokasi dengan suaranya yang jelek, berserikat dengan harta dan anak, penipuan, meniupkan bisikan-bisikan tidak visible dalam pendapat dan nafsu atau pemikiran yang tidak membantu untuk zikrullah, mengumpat diri sendiri,
berbisik di antara dua orang yang membuat sedih orang-orang yang beriman, menguasai jiwa dengan berbagai nafsu godaan yang memindahkan engkau dari dunia, kehusukan kepada dunia, kelupaan, dan berbagai pintu masuk lain lagi yang tidak cukup untuk dituangkan pada lembaran yang sedikit ini. Demikianlah muqaddimah dari penulis, dan masih ada beberapa lembar, tapi intinya sudah dapat bahwasanya pintu masuk setan itu sangat banyak untuk menggoda manusia. Maka kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pertemuan berikut kita akan baca bab pertama, yaitu permulaan. Hadza wa nad'u Allah an nakuna min an-najihin min kaidi syaitan. والعفو منكم والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.